Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oke Irawan, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang dengan NIM 201200029 Prodi Manajemen SDM. Pada video presentasi kali ini, saya ingin membahas mengenai kewirausahaan koperasi. Yang pertama adalah kita harus mengetahui apa itu pengertian kewirausahaan koperasi. Yang pertama, berdasarkan hasil seminar nasional di IKOPIN, kewirakoperasian merupakan suatu sikap mental positif dalam berusaha secara kooperatif untuk mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil risiko dengan berpegang teguh pada identitas koperasi dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Sementara menurut Meredith, wirausaha koperasi adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan, dan mengambil tindakan tepat agar mencapai kesuksesan. Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa wirausaha koperasi merupakan orang yang mempunyai kemampuan dan kemauan dalam inovasi atau mengembangkan strategi demi perkembangan koperasi yang lebih baik. Wirausahawan koperasi tentunya pada umumnya memiliki ciri-ciri. Namun, wirakoperasi memiliki ciri-ciri khusus pada sikapnya yang lebih menghargai kebersamaan dibandingkan keberhasilan keuntungan individual semata. Adapun menurut Meredith terdapat 6 ciri-ciri wirakoperasi, yaitu yang pertama, wirakoperasi mempunyai kepercayaan yang kuat pada diri sendiri. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil yang berprestasi berdasarkan orientasi, keuntungan tekun, tabah, serta kerja keras. Yang ketiga, seorang wirakoperasi mampu mengambil risiko dan keputusan secara tepat, cepat, dan cermat. Yang keempat, mempunyai jiwa kepemimpinan, suka bergaul, dan bersedia menerima saran dan kritik. Yang kelima, seorang wirakoperasi mempunyai jiwa inovatif dan kreatif, dan seorang wirakoperasi mempunyai pemikiran yang visioner. Untuk selanjutnya adalah fungsi kewirakoperasian. Apa sih itu fungsi kewirakoperasian? Menurut Hendar, fungsi kewirakoperasian dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah kewirakoperasian rutin, yang kedua kewirakoperasian arbitrase, dan yang ketiga kewirakoperasian inovatif. Kewirakoperasian rutin menjelaskan bahwa seorang wirakoperasi bertugas untuk mengendalikan pendayagunaan sumber daya agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian, yang kedua adalah kewirakoperasian arbitrase. Fungsi ini menjelaskan bahwa seorang wirakoperasi bertugas mencari peluang yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, kewirakoperasian inovatif. Fungsi ini menjelaskan bahwa seorang wirakoperasi selalu tidak puas dengan kondisi yang ada, sehingga terus menciptakan hal-hal yang baru atau terus berinovasi. Yang selanjutnya adalah tugas wirakoperasi. Mengutip dari Hendar, tugas seorang wirakoperasi adalah menciptakan keunggulan koperasi melalui keunggulan-keunggulan sebagai berikut ini. Yang pertama adalah kedudukan monopoli. Tugas wirakoperasi dalam menciptakan keunggulan ini adalah menciptakan sebuah koperasi yang mampu menguasai sektor ekonomi seperti sektor primer melalui koperasi primernya hingga sektor tersier melalui koperasi tersier. Yang kedua adalah biaya transaksi. Dalam hal ini, seorang wirakoperasi harus mampu menekan biaya transaksi seperti melalui pembentukan pasar internal atau interlinkage market. Yang ketiga, interlinkage market. Tugas wirakoperasi dalam menciptakan keunggulan ini adalah mengurangi permasalahan yang mungkin ditimbulkan ketika hubungan transaksi antar pelaku ekonomi di pasar yang terjadi. Adapun contohnya
pada pasar input. Seorang wirakoperasi mendirikan koperasi penjualan untuk menampung hasil produksi dan mencegah rentenir. Yang keempat adalah trust capital. Tugas wirakoperasi dalam menciptakan keunggulan ini adalah mengelola modal secara efisien dan meningkatkan partisipasi anggota dalam pemanfaatan jasa pelayanan koperasi serta pembentukan sumber permodalan baru. Yang kelima, pengendalian ketidakpastian. Tugas wirakoperasi dalam menciptakan keunggulan ini adalah meningkatkan pelayanan pada anggotanya dengan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkannya. Kemudian yang keenam, yaitu inovasi. Tugas wirakoperasi dalam menciptakan keunggulan ini adalah membuat inovasi baru yang dapat menguntungkan bagi koperasi dan anggotanya. Kemudian yang terakhir adalah partisipasi, yaitu tugas wirakoperasi dalam menciptakan keunggulan. Ini adalah dengan meningkatkan partisipasi anggota, salah satunya dengan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya. Kewirakoperasian ini juga mempunyai tipe-tipe. Adapun tipe-tipe kewirakoperasian terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah kewirakoperasian anggota. Kewirakoperasian anggota ini menjelaskan anggota sebagai pemilik koperasi dapat menjadi wirakoperasi apabila ia mampu menemukan dan menggunakan peluang yang ada untuk perkembangan koperasi. Yang kedua, tipe kewirakoperasian manajer. Tipe ini menjelaskan bahwa manajer diharapkan dapat meningkatkan keuntungan bagi koperasi, namun ternyata terdapat kendala yang dihadapi, yaitu keterbatasan kebebasan untuk bertindak. Yang selanjutnya adalah kewirakoperasian birokrat. Tipe ini menjelaskan bahwa birokrat pihak yang secara tidak langsung berhubungan dengan perkembangan gerakan koperasi terbelenggu oleh aturan-aturan kewirakoperasian sehingga campur tangannya belum tentu sesuai dengan keinginan koperasi. Kemudian yang keempat adalah kewirakoperasian katalis. Tipe ini menjelaskan bahwa katalis pihak yang berkomitmen untuk pengembangan koperasi tidak mempunyai hubungan langsung dengan koperasi tetapi tidak terikat oleh aturan-aturan organisasi. Adapun keberhasilan wirakoperasi ini mempunyai kunci-kunci. Kunci keberhasilan wirakoperasi dapat dicapai dengan meningkatkan produktivitas. Menurut Robke, peningkatan produktivitas bisa dilakukan melalui 2 jalan, yaitu yang pertama melalui kegiatan inovatif, seperti contohnya penggunaan teknologi yang produktif, dan yang kedua melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kegiatan kerja, contohnya pembuatan prasarana baru. Sekian itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.